Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update informasi terbaru. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap, mengamankan seorang terduga teroris berinisial AW di kawasan Sleman, Yogyakarta. Yang menarik di sini, AW ini ternyata residivis. Tahanan di Lapas Nusa Kambangan terkait dengan kasus narkoba. Maka lantas kemudian keluar dari penjara, ujuk-ujuk bahasanya ditangkap oleh Densus karena keterlibatannya dengan kelompok teror ISIS. AW ternyata terpapar radikalisme ketika dia di Lapas Nusa Kambangan, berkenalan dengan narapidana kasus terorisme penembakan seorang pendeta. Disitulah dia hijrah katanya, lalu kemudian bertobat, belajar agama, tapi belajar dengan orang yang salah. Hikmah bagi kita semua bahwasanya inilah bahayanya cuci otak. Jadi bahkan kalimatnya bukan cuci otak lagi, tapi racun otak. Sasaran utama dari rekrutmen kelompok radikal, kelompok red teror ini memang menyasar satu, orang-orang yang baru tobat. Orang-orang yang memang baru hijrah. Lagi semangat-semangatnya ingin mengenal agama. Ini yang pertama. Makanya banyak orang-orang yang hijrah dadakan, tapi tiba-tiba secara drastis berubah, tapi menganut cara beragama yang eksklusif, bahkan ekstrim, dan mengarah kepada radikalisme. Tak jarang juga kita menyaksikan ada artis-artis hijrah, yang hijrahnya dadakan, padahal bukan tahu bulat, yang mengekspresikan cara beragama yang tidak rahmatan lil alamin, tapi penuh kekakuan, dikit-dikit berhukum, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yang paling potensial untuk mereka rekrut adalah anak-anak muda. Generasi muda yang cara berpikirnya masih sangat progresif sekali, tapi belum ada pijakan yang jelas. Anak muda, para mahasiswa, generasi milenial sampai generasi Z, itu akan menjadi target utama dari rekrutmen mereka. Nah, ada baiknya Anda menyaksikan pemaparan saya beberapa waktu silam terkait dengan perkara ini. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Kita masuk kepada ekstremisme. Setelah eksklusivisme naik dia menjadi ekstremisme. Nah, kalau dalam konteks keindonesiaan, kelompok ekstrim ini anti 4 simbol negara. Dia sudah anti Pancasila. Itu tanda ekstrim itu. Anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan anti keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Lebih suka dengan keseragaman. Karena berpikir ekstrem itu gampang cara mencucinya. Saya ambil contoh sederhana. Ini cara cuci otak untuk menjadikan Anda jadi ekstrem, bahkan menjadi radikal, bahkan menjadi teroris. Diajukan pertanyaannya begini. Kamu pilih Pancasila atau pilih Al-Quran? Itu kata mereka. Kalau pilih Pancasila, Pancasila ini buatan manusia. Nah, kalau Al-Quran, wahyu Allah. Kira-kira adik-adik kalau ditanya begitu, pilih Pancasila atau Al-Quran? Al-Quran dong, betul kan? Betul. Yang berikutnya, pilih bela Islam atau bela NKRI. Kalau bela Islam udah jelas masuk surga. Tapi kalau bela NKRI belum tentu masuk surga. Bela Islam atau bela NKRI? Islam dong. Iya kan? Milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah? Kalau taat sama Allah, jelas Allah punya surga. Kalau taat sama pemerintah, ya pemerintah itu juga. Yang korupsi mah jojong korupsi. Betul nggak kira-kira? Nah, saya nanya, milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah? Allah. Pilih taat sama Allah, tinggalkan pemerintah. Bela Islam, lawan negara.
pilih Al-Quran, tauhid Pancasila, 2 menit jadi teroris semuanya. Ya itu cara mencuci otak itu begitu. Makanya jangan heran kalau kata Mas, kan siapapun bisa kena, mahasiswa bisa kena, polisi bisa kena. Itu Sufyan Tsauri, Ustaz Sufyan Tsauri itu polisi loh. Polisi itu. Kemudian berangkat jihad, jadi komandan di JI bisa. Bahkan ada polwan yang tertangkap di Bandara Juanda Surabaya, hampir ngebom, semua bisa. Apalagi PNS sekarang, ASN, banyak yang terpapar sedemikian rupa. Ini gimana cara memvaksinnya? Itu pertanyaan jebakan. Ketika mereka menyuruh kita memilih, jangan pernah sekali-kali memilih. Karena pertanyaannya sudah salah. Sama kayak orang bertanya begini, milih taat sama Allah atau berbakti kepada orang tua? Itu pertanyaannya sudah salah. Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua adalah bukti taat kepada Allah. Itu jawaban yang benar. Tepuk tangan. Milih bela negara atau bela Islam? Jawaban yang benar, membela negara adalah bagian dari mengamalkan ajaran Islam. Itu yang benar jawabannya. Milih taat sama pemerintah atau taat sama Allah? Taat kepada pemerintah adalah implementasi, pembuktian ketaatan kepada Allah. Kan jelas ayatnya, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taat Allah sebagai bukti taat sama Allah, taat sama Rasulullah. Itu hierarkinya begitu. Ini hierarki, nggak bisa dipisahkan. Sebagai bukti taat kepada Rasulullah, taat kepada pemerintah, wa ulil amri. Hebatnya ayat ini tidak mengatakan ulil amri saja, wa ulil amri minkum, mengikat kekinian dan kedisinian. Dalam konteks Indonesia, Presiden Jokowi untuk saat ini sampai jajaran, sampai ketua RT, kita wajib mentaati pemerintah. Ya, pemerintah nggak sempurna, iya dong. Mana ada pemerintahan yang sempurna? Betul nggak kira-kira? Pemerintah manusia biasa, tapi ini sudah sangat maksimal. Coba Anda berhitung dari zaman Pak Karno sampai presiden yang ke-7 nggak ada yang sempurna. Mereka manusia biasa, tapi yang jelas mereka lebih baik daripada kita, kan? Betul nggak kira-kira? Ya, kalau kita jadi presiden, jangan-jangan amburadul negara ini. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi, man khala'a dan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, lagi Allah yaumal qiyamati la hujjatalah, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali, tanpa alasan. Waman mata walaysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, barang siapa yang mati tidak ada kesetiaan di lehernya kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Orang yang melawan pemerintah alih-alih mati syahid, malah matinya mati jahiliyah. Masuk ke Pancasila, gimana vaksinnya? Cara ngejawabnya begini, buat adik-adik kalau berdebat, kan mahasiswa sukanya debat. Kalau berdebat gak apa-apa lagi mahasiswa itu debat. Saya dulu lagi di kampus mah tukang debat. Terus sekarang yang malu lah debat terus. Karena kalau lagi mahasiswa itu jangan terlalu banyak pacaran, guys. Ini mahasiswa cinta-cintaan, modus lagi ya. Sayang sudah makan belum, pret. Apa sih? Udah mandi belum? Belum. Kok belum mandi? Mager. Gua temenin ya enak aja. Jam 2 malam WA ceweknya, sayang tahajud yuk. Ceweknya langsung terak mengharu biru, nggak nyangka gua. Padahal bukan tahajud, nonton bola dia. Jadi mahasiswa itu lagi sedang berpikir kritis, harus sedia berdiskusi, harus sedia berdebat. Nih, saya ajarin vaksin tentang Pancasila. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Dulu Nabi bikin negara pertama. Negara demokrasi pertama dalam sejarah hidup umat manusia adalah negara Madinah. Nabi bikin negara yang Nabi bikin bukan negara Islam, bukan khilafah.
Negara yang Nabi bikin adalah negara Madinah. Konstitusinya bukan Al-Quran, tapi dasar negaranya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Yang ini dijiplak oleh para pendiri bangsa kita, dasar negara kita piagam Jakarta. Makanya luar biasa itu pendiri Republik ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya banyak orang memanipulasi kita, negara Islam, jualannya kan negara Islam, jualannya khilafah. Ini jualan khilafah ini kan manipulasi kita. Cara ngebantahnya kayak mana? Tidak ada satupun dalilnya yang memerintahkan menegakkan khilafah. Ya, kalau ketemu orang HTI itu masih loh organisasi yang bubar. Tapi mereka Syidiatut Tanzim, mereka bawah tanah. Atau Khilafatul Muslimin misalnya, atau siapa yang sedang jualan daulah, sedang jualan khilafah. Cara ngebantah mereka gampang banget. Tunjukkan satu saja dalilnya yang memerintahkan menegakkan khilafah. Pak Profesor Dr. Mahfud MD pernah nantang, yang bisa nunjukin satu saja dalil, saya berhenti, kata beliau, jadi Menko Polhukam, dan saya kasih hadiah orangnya. Sampai sekarang sudah 2 tahun lebih, 3 tahun, tidak ada yang bisa menunjukkan dalilnya, karena memang tidak ada dalilnya. Ini manipulasi. Termasuk adik-adik saya kasih tahu, bendera tauhid, kebohongan terbesar yang terjadi di Indonesia belakangan ini adalah adanya istilah bendera tauhid. Ratusan juta penduduk Indonesia dimanipulasi dengan istilah bendera tauhid. Sejak kapan tauhid punya bendera? Sejak kapan? Ini kan geli banget sayanya, sejak kapan tauhid punya bendera? Kita nyantri, kita mondok nggak pernah ada istilah bendera tauhid. Nah, ini kan manipulasi. Jangan mau dibohongi oleh itu semua. Dan ada keterangan hadisnya begini, idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan. Nah, ini nyebutnya jangan lagi bendera tauhid ya, bendera hitam. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuhariku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid, kelompok bendera hitam itu hati mereka sangat keras bagaikan batu. Ini adik-adik Anda ini kalau udah ikut kelompok bendera hitam, kekel di hatinya, keras banget, nggak bisa diingatkan. Baik, kita masih puncak yang ketiga sekarang, radikalisme, terorisme. Ini setelah orang eksklusif, ini nih dikit-dikit eksklusif, naik dia nanti jadi ekstrim. Setelah jadi ekstrim, awas, dia kemudian baru direkrut oleh sel-sel teroris, entah JI, JAD, JAT, ISIS, Al-Qaeda, atau apapun namanya. Tapi sumbernya dari situ, ladangnya dari situ semua. Nah, masuk ke sini saya ingin mengutip pernyataan BNPT. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Setuju nggak kira-kira? Dan terorisme tidak terkait dengan ajaran agama manapun. Tapi bahwasanya teroris itu mendompleng kelompok agama mayoritas, jawabannya iya. Coba dilihat. Yang namanya teroris itu bukan cuma mendompleng Islam. ISIS mendompleng Islam karena dia di mayoritas masyarakat muslim. JI, JAD, NII mendompleng Islam karena di Indonesia mayoritas muslim. Nah, di Papua terorisnya beragama Kristen. Karena Papua mayoritas beragama Kristen. Kemudian di India, teroris radikalisnya beragama Hindu. Orang Islam lagi ibadah diganggu, umat Kristen lagi Natalan kemarin kan, diserang gerejanya. Teroris radikalisnya beragama Hindu. Di Myanmar, biksu yang sangat radikalis teroris, pakai jubah seorang biksu membantai kaum muslim Rohingya, beragama Buddha. Di New Zealand, orang Islam lagi Jumatan, dia berondong pakai senjata, terorisnya beragama Nasrani, mendompleng kelompok agama mayoritas. Nah, sekarang kita masuk ketika ketika teroris mengatasnamakan Islam. Apa vaksinnya?
Dalam Islam ada banyak sekali hadis yang memerintahkan kita memerangi terorisme. Dua hadis yang saya kutipkan pada kesempatan kali ini. Satu, Nabi bersabda, "Sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman." Akan segera keluar sekelompok orang di akhir zaman. Ini tentang teroris nih. Al-ahdatul asnan. Usia mereka masih muda-muda. Maka betul, pas ini Pak Kaban, Kesbangpol ini menargetkan mahasiswa. Karena memang anak muda yang paling mudah dicuci otaknya itu. Usia mereka masih muda-muda, sufahaul ahlam, tapi cara berpikir mereka rusak. Brainwashing, kecuci otaknya. Cara berpikir mereka rusak. Yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka menipu kalian, kata Nabi. Selalu mengatasnamakan perkataan khairul bariyah. Tukang tipu. Kita mah taunya, oh bagus di sana belajarnya agama, dalilnya Al-Quran dan hadis, padahal nipu dia. Ayat yang sudah dimanipulasi, hadis yang sudah didistorsi. Coba lihat pemaparan Mas Ken tadi. Semua kan dari Al-Quran kan? Karena memang radikalisme terorisme dibangun berdasarkan manipulasi dan distorsi ajaran agama. Dan biasanya yang terekrut memang orang-orang yang tidak memahami agama secara mengakar. Makanya bisa terekrut. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Selalu mengatasnamakan perkataan khairul bariyah. La yujawizu imanahum hanajirahum. Satu hal yang harus kita percaya. Walaupun mereka kayaknya sangat berani, penampilannya kayaknya sangat bertakwa, sebenarnya kata Nabi, iman mereka tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Ngomong agama itu cuma di mulut aja mereka itu. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Cepat sekali. Maksudnya apa Nabi? Hari ini mereka sholat bersama kalian. Kata Nabi, besok mereka akan menghalalkan darah kalian. Bahkan menghalalkan darah muslim maupun non muslim. Ngebom gereja, ngebom vihara. Maka kata Nabi, man qatala nafsan mu'ahadan. Barang siapa yang membunuh jiwa non muslim, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mendapatkan walaupun baunya surga. Jangankan surganya, baunya surga saja dia tidak akan menciumnya. Maka fa aina malaqitumuhum. Nah ini perintahnya. Dimanapun kalian jumpai mereka, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Bahasanya itu ya, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi teroris itu pahalanya gede banget bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Makanya yang paling gede pahalanya itu Densus 88 yang perang melawan teroris. Makanya kalaupun harus mati, yang mati syahid itu Densus. Kalau terorisnya mati sangit. Setuju gak kira-kira? Ini kan jangan kebalik logika kita. Kan perintah, makanya saya sampaikan di Densus 88, memerangi teroris itu satu, perintah Allah. Dua, perintah Rasulullah. Tiga, perintah negara. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya perang melawan teroris itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Nanti ditanya oleh Allah di hari kiamat, kamu kerja di mana? Polisi, ya Allah. Tugas kamu apa? Densus. Apa kerjaannya? Perang melawan teroris. Langsung masuk surga, kata Allah. Allahumma amin. Karena di antara anda ini ada Densus soalnya, biar seneng Densusnya ya. Nebak-nebak yang mana Densusnya ya. Iya, itu perang melawan teroris itu pahalanya sangat besar sekali. Sedangkan bagi terorisnya, karena mati dalam keadaan melawan negara, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Baik, hadis kedua sekarang, hadis terakhir. Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Quran. Jadi adik-adik jangan heran nanti kalau ketemu mereka itu, kok mereka dituduh teroris ya, padahal mereka tuh fasih membaca Quran. Hadis ini memang begitu.
Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai, di mana salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah ragu, kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila teroris itu sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Nabi sebutkan sampai 3 kali. Fatuba liman qatalahum. Kepala Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri, Irjen Pol Martinus Hukom, menegaskan pihaknya selalu mengedepankan hak hidup bagi para teroris. Beliau mengatakan, komitmen kami di penanganan teror itu adalah penghormatan terhadap hak hidup. Lalu yang berikutnya, mereka yang ditangkap bukan saja dilihat sebagai tersangka, tapi juga sebagai korban. Maka dari itu, penanganan dan penanggulangan terorisme bukan dengan cara menembak mati teroris, tetapi dilakukan pendekatan humanis secara berkesinambungan, sehingganya para korban dari indoktrinasi terorisme ini bisa kita selamatkan. Fa idza laqitumuhum, kalau kelompok itu sudah keluar dan kalian menjumpai mereka semua, faqtuluhum, maka perangi mereka semua. Definisi memerangi terorisme di Indonesia ini adalah pencegahan dan penanggulangan. Makanya ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi definisi memerangi terorisme itu diperlembut. Penanggulangan 1, pencegahan 2. Bahkan Densus 88, Bapak Irjen Pol Martinus Hukom, Kadensus 88 Mabes Polri mengatakan, langkah penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Densus lebih kepada pencegahan. Makanya banyak sekali orang-orang yang terlibat terorisme tidak ditangkap, tapi malah dibina. Bahkan enaknya yang sudah kadang ditangkap, napiter ya, dan dia jadi ex-napiter. Kalau selama dia jadi napiter, semua keluarganya dibiayai oleh negara. Napiter itu enak, istrinya dibiayai, anaknya dibiayai, kecuali mereka yang terang-terangan menolak. Ada yang menolak soalnya. Haram, ini dana uang orang kafir. Dana togut, tidak boleh dimakan, kata mereka. Ada yang nolak ya, kalau yang nolak dan tidak dipaksa dikasih. Begitu dia ex-napiter, sudah keluar dari penjara, langsung dijemput oleh negara dan dipersiapkan fasilitas. Kalau dia nggak punya rumah, dikontrakkan rumah. Usahanya dikasih modal. Jadi balik lagi bahwasanya negara kita ini terlalu baik loh, terlalu baik. Makanya jangan dibanding-bandingkan dengan negara luar. Nggak ada negara sebaik Indonesia itu, nggak ada. Makanya beruntunglah kita menjadi warga negara Indonesia. Saya balik lagi, fa idza laqitumuhum faqtuluhum, apabila kalian menjumpai mereka, perangi mereka. Nah, cara kita memerangi ya begini, dengan cara persuasif, memberikan wawasan, pendekatan, pembinaan, dan pendekatan emosional, persuasif dan lain sebagainya. Fa inna fi qatlihim ajron liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya berhasil membunuh teroris, pahalanya sangat besar indallah, di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Ini hadisnya nggak boleh sembarangan ngebaca ya. Ini kalau mau diterjemahkan secara tekstual ya begitu kalimatnya. Tapi kita ingin terjemahkan lebih bijaksana. Usaha keras kita dalam menanggulangi terorisme itu pahalanya sangat besar di sisi Allah pada hari kiamat nantinya.
Sampai-sampai Nabi bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Nabi nggak pernah berkhutbah bersabda sekasar ini, nggak pernah, kecuali untuk urusan terorisme, radikalisme, khawarij, nggak pernah, kecuali untuk itu. Saya kalau ceramah di kampung malah tak halusin itu, kiri nerokot. Ada yang lebih halus lagi, segawan nerokot. Siapa anjing-anjing neraka? Ya kelompok khawarij. Orang yang mengatasnamakan agama tapi melakukan aksi radikal. Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini, mati sebagai teroris khawarij. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian mati gugur perang melawan terorisme khawarij. Jadi jangan terbalik ya. Yang mati syahid itu bukan terorisnya. Yang mati syahid itu Densus 88 yang gugur ketika menanggulangi memberantas terorisme. Kalau terorisnya bukan mati syahid, mati sangit. Mati sangit jelas mati gosong. Di dunia sengsara, di akhirat jadi juga bakal sengsara.